Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini, saudara di Baba Dakwah Channel. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi saudara, ngobrol lagi ya saudara ya, tentang sebuah video juga saudara. Tentang video tentang video yang berkaitan dengan kehadiran Bang Haji Rhoma Irama ke undangan PBNU dan klarifikasi saudara. Klarifikasi dari beliau tentang hal ini. Di mana beliau bilang lagi banyak gorengan-gorengan nih, gorengan-gorengan ya. Banyak gorengan-gorengan, netizen banyak yang nyebut Bang Haji sudah bertaubat ya, udah bertaubat tentang nasabah Alawi. Padahal beliau klarifikasi saudara bahwa kehadiran beliau hanya sekedar memenuhi undangan. Dan beliau masalah polemik nasab ini masih hakul yakin beliau bilang. Di video panjangnya beliau bilang masih hakul yakin bahwa Balawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutip sebuah ayat saudara di surah Al-Asr ayat ketiga. Nah ini yang menarik, beliau mengutip ayat, membaca ayat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabrih, gitu saudara. Namun sebelum kita ngobrol, sebelum kita berbincang-bincang, kita simak cuplikan video klarifikasi beliau yang satu ini saudara. Kali ini bisikan Roma, saya bincang-bincang sendiri nih. Dalam rangka mengklarifikasi kehadiran saya di PBNU, di mana terjadi banyak gorengan-gorengan. Karena ada berita bahwa Rhoma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi. Rhoma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin. Begitu saya datang ke PBNU, masuklah ke ruangan ke aula. Nah ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi. Begitu saya naik ke panggung, kejutan kedua terjadi. Di balik pertemuan yang mesra itu, ada satu hal yang mengganjal, adanya polemik kan gitu ya. Dalam podcast saya tentang polemik nasab, berkali-kali saya utarakan tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Illa perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qulil haqqa walau kana murra. Nah itu cuplikan videonya saudara. Jadi beliau sampaikan bahwa ketika atau setelah beliau hadir di acara PBNU itu banyak gorengan-gorengan gitu. Gorengan apaan ya? Netizen banyak bilang Bang Haji Rhoma Irama udah tobat nih, udah tobat dari tentang nasab Ba'alawi gitu. Kemudian beliau klarifikasi, masih hakul yakin. Di video panjangnya beliau bilang hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bilang dalam polemik nasab ini sedikit pun ya, beliau bilang ya, kurang lebihnya seperti itulah. Dalam polemik nasab tanpa adanya kebencian saudara, tanpa adanya kebencian, tanpa adanya kepentingan, kecuali perintah Allah. Ini saudara, kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau baca surah Al-Asr ayat ketiga, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di antara orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman ya, illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan berbuat kebaikan, dan juga wa tawasau bil haq. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang saling menasihati saudara bil haqqi untuk suatu kebenaran, dan wa tawasau bis sabr, dan penuh kesabaran juga. Nah kita garis bawahi
yang al-haq ini saudara. Beliau di sini dalam rangka menegakkan kebenaran saudara, menegakkan hak. Beliau juga sering bilang yang hak-hak, yang batil-batil gitu. Namun beliau mengambil dalil ini saya lihat adalah dalam rangka memperjuangkan bahwa nasab Ba'alawi atau Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membaca ayat ini. Kita garis bawahi saudara, dan kita juga, saya ya, terutamanya saya, bukan kita semua, tidak semua orang sama dengan saya juga saudara. Cuman kita nimbrung aja nih dalam obrolan ini. Pertanyaan saya saudara, benarkah keterputusan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang hak? Saya ulangi lagi saudara, benarkah keterputusan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu yang hak, yang merupakan sesuatu yang harus disampaikan, dinasehatkan kepada orang banyak dalam perintah di ayat itu? Kan ya saudara, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling menasehati, memerintahkan untuk saling menasehati untuk sesuatu yang benar. Di antara yang benar itu, kalau saya ambil kesimpulan dari ucapan Bang Haji ini, di antara sesuatu yang hak itu adalah keterputusan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus disampaikan kepada umat. Saya ulangi pertanyaannya, benarkah keterputusan nasab Ba'alawi ini adalah sesuatu yang hak? Coba kita cek saudara, kita cek ya, kita cek. Saya di sini mengambil salah satu referensi saudara, karena ini ayat Al-Quran, pasti saya lihat di tafsir saudara. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir At-Tabari saudara. Saya buka, kemudian di situ ada ayat wa tawassaw bil haq dalam surah Al-Asr. Al-haq itu dalam tafsir Jalalain adalah al-iman saudara. Al-iman, keyakinan, keimanan saudara. Ya tentunya rukun iman. Antu'mina billah, percaya kepada Allah, mengimani Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi, ada qada qadar, ada takdir baik, ada takdir buruk. Itu yang wajib diimani, kata Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain. Itu urusan iman. Pertanyaannya, ya kita jawab masing-masing saudara, jawab masing-masing, nggak ada klaim-klaiman di sini. Pertanyaannya, apakah keterputusan nasab Ba'alawi itu termasuk iman, termasuk rukun iman, atau sesuatu yang wajib diimani? Ini di tafsir Jalalain yang dimaksud al-haq itu al-iman saudara. Apakah keterputusan nasab Ba'alawi itu termasuk iman, termasuk kategori keimanan? Kayaknya nggak masuk ya saudara ya. Gimana saudara? Masuk nggak dalam kategori keimanan? Itu yang pertama di tafsir Jalalain. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir saudara. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bil haqqi itu, wa tawassaw bil haqqi itu, al-haq adalah ada ittaati wa tarkil muharramat. Ada ittaati, menunaikan ketaatan kepada Allah, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara haram. Ketaatan kepada Allah mungkin nggak masuk ya, mungkin ya nasab ini mungkin di muharramat. Apakah mengatakan
orang-orang, misalnya nih, seseorang yang menyebutkan dirinya adalah keturunan Rasulullah dan dia punya pohon nasab, ya, sudah diverifikasi oleh lembaga yang resmi, sehingga dia mengaku, ini loh aku termasuk zuriyah Nabi, termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu termasuk sesuatu yang haram? Ngaku-ngaku gitu, saudara. Haram mengaku itu. Mengakui itu. Misalnya ada yang jawab, ya haram lah. Karena ada hadis Nabi, manidda'a ila ghairi abihi. Ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi. Annahu ghairu abihi fal jannatu haram. Barang siapa yang mengaku kepada menyambungkan nasabnya, mengaku menyambungkan nasabnya kepada selain bapaknya dan ia tahu bukan bapaknya, maka haram baginya surga. Jadi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu termasuk haram nggak? Kalau menurut hadis ini, iya haram misalnya nih. Misalnya nih. Tapi yang ngaku itu, yang ngaku keturunan Nabi itu kan belum ada keputusan sampai saat ini, saudara. Baik dari Al-Quran, dari Al-Quran ya yang jelas nggak ada ya. Dari ijma' ulama bahwa misalnya nih, diantaranya nasab Alawi, bahwa nasab Alawi itu adalah haram menurut ijma'. Misalnya secara ijma' nasab Alawi itu terputus kepada Rasulullah menurut ijma'. Kalau demikian baru haram. Yang ada, saudara, justru yang disampaikan oleh oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa nasab Alawi itu thabitun bil ijma'. Yang ada justru ketersambungan secara ijma'. Kalau secara ijma' sudah tersambung, ya nggak haram lah. Nggak ada haram di situ sudah. Karena sudah diakui ijma'. Justru yang putus ini yang nggak ada ijma', yang nggak ada keputusan apapun dari para ulama. Yang ada keputusan kelompok, keputusan pribadi. Nah, sementara di Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah hak menunaikan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara haram. Pertanyaannya, apakah orang yang mengaku bahwa dirinya tersambung kepada Rasulullah SAW termasuk sesuatu yang haram? Karena padahal dia sudah punya pohon nasab, sudah diijma oleh ulama, tersebar di kitab-kitab, ulama mengakui itu. Saya kira nggak masuk juga ya yang ke kategori haram. Belum haram, saudara, karena belum ada keputusan yang haram. Justru boleh, justru yang ada ijma ketersambungan, saudara, yang ada. Oh, secara penelitian ditinjau dari sejarah, dari ilmu filologi, dari tes DNA misalnya, tidak terbukti. Misalnya itu yang dijadikan dalil. Cuman kan belum ada keputusan, saudara. Yang saya inginkan nih keputusannya mana gitu loh. Bahwa itu benar, itu penelitian itu benar, penelitian itu sahih menurut agama, saudara, menurut agama, bukan menurut akal, berfilsafat dan lain sebagainya. Saya di sini lagi ngomong masalah agama ya, masalah agama. Saya tanya, keputusan keharamannya, keputusan keterputusannya itu mana ya? Sehingga ini termasuk sesuatu yang haram yang harus dicegah gitu. Yang perlu dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar lah di situ. Termasuk mungkar, saudara. Kayaknya nggak ada juga ya, nggak masuk juga di tafsir Ibnu Katsir ini. Menurut saya sih, saudara.
Gimana menurut antum? Menurut kalian? Ya terserah, namanya berpendapat, boleh-boleh aja kan? Tuh, yang tafsir yang kedua. Kemudian tafsir ketiga saudara, Al-Qurtubi. Apa itu yang dimaksud tawasau bil haq? Yang dimaksud al-haq itu. Al-haq dalam tafsir Al-Qurtubi adalah aibit tauhid. Oh, tuh kan, yang dimaksud hak, sesuatu yang hak adalah tauhid. Mengesahkan Allah. Keyakinan lagi nih saudara, sama dengan iman tadi. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nasabah alawi masuk nggak? Belum masuk ya, belum masuk kalau masalah tauhid ya. Yang kedua, yang dimaksud al-haq itu dalam tafsir Al-Qurtubi aibil Quran. Menasehati dengan Al-Quran saudara. Jadi kita diperintah oleh Allah menasehati tentang tauhid, menasehati Al-Quran. Artinya menasehati dengan menggunakan Al-Quran. Tawasau bil Quran gitu maksudnya. Tawasau bil haqqi artinya tawasau bil Quran. Kalau kamu mau nasihati pakai Al-Quran dong gitu, pakai Al-Quran kata Allah. Kalau nasab dimasukkan ke urusan Al-Quran, ya masih banyak urusan nih saudara, masih banyak urusan, belum masuk juga nih, belum masuk. Kemudian tafsirnya lagi saudara, yang dimaksud bil haqqi adalah huwallahu azza wa jalla. Jadi kalau di tafsir ayat ini wa tawasau bil haqqi artinya wa tawasau billahi azza wa jalla. Menasihati tentang Allah gitu. Urusan tauhid semua kayak ini saudara. Urusan keyakinan mutlak semua ini. Nasabah alawi masuk nggak? Maksudnya keterputusan nasabah alawi masuk nggak dalam tafsir ini saudara? Dipikir-pikir kayaknya nggak masuk juga ya saudara-saudara. Menurut antum gimana? Menurut kalian gimana? Masuk nggak saudara? Ya terserah lah. Tapi saya melihat belum masuk nih di tafsir ini, di tafsir Al-Qurtubi ini. Gimana ya? Kita ke tafsir yang terakhir yang saya tulis di sini saudara. Yang dimaksud bil haq itu, wa tawasau bil haq itu adalah kitabillah. Kitab-kitab Allah. Kitabillah ya Al-Quran juga. Al-Quran juga ini. Jadi yang dimaksud al-haq itu di tafsir lebih banyak menjurus kepada urusan tauhid saudara, urusan keimanan, keyakinan. Sementara untuk nasabah alawi ini belum masuk ke ranah rukun iman. Belum masuk saudara. Bahkan al-haq itu selain Al-Quran, kemudian hadis, dalam hukum Islam ada ijma' ulama saudara. Ijma' ulama itu bisa dikategorikan al-haq, sesuatu yang benar karena sudah diijma' oleh para ulama, diputuskan oleh para ulama. Yang mana ulama itu sebagai pewaris Nabi, sebagai warathatul anbiya, yang masih bisa diambil sebagai dalil saudara. Pertanyaan saya, keterputusan nasabah alawi itu sudah masuk ke ijma' belum? Justru yang ada ketersambungan nasabah alawi itu ada di ijma'. Benar nggak saudara? Benar nggak? Saya mandangnya seperti itu. Nggak tahu kalian ya. Apa saya yang bodoh gitu loh? Apa saya yang kurang belajar, kurang ngaji gitu? Ya bisa saja saudara, kalau saya salah koreksi saudara. Misalnya saya salah, koreksi saudara. Justru yang memutuskan, mencela nasab orang itu justru yang ada dalilnya saudara. Misalnya nih, kita bertamu ke rumah orang. Kemudian di dindingnya, di pintunya atau di temboknya ada pohon nasab saudara. Ternyata orang tersebut nasabnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa berani kita ngomong, nasab kamu putus?
nasab kamu nggak nyambung ke Rasulullah. Ini orang datang ke rumah orang, mutusin nasab orang, saudara. Punya adab nggak orang ini? Ya orang ngaku-ngaku dia punya nasab, punya ketersambungan, dia punya pohon nasab. Ya kita nggak ada urusan, saudara, dengan orang itu, saudara. Biarin. Urusan itu dengan Allah, dengan Rasulullah. Kejujuran dia itu bukan dengan kita, urusannya dengan Allah, dengan Rasulullah. Kenapa kita yang ikut campur, saudara? Ngapain kita ngurus ikut campur terhadap keluarga orang? Ikut campur keluarga orang. Ya suka-suka dia, mau dia ngaku keturunan Nabi, mau dia ngaku punya pohon nasab yang sudah sah, sudah apa-apa bla 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 bla, ya urusan dia, saudara. Kita nggak ada urusan dengan keluarga orang. Tapi kan Adi bilang, saudara dibilang, loh ini bukan sekedar nasab loh. Ini yang mereka lakukan ini adalah ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini memalsukan nasab Rasul. Misalnya. Jadi gimana? Ya kita harus luruskan dong. Karena ini menyangkut Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Terus apa yang kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan? Ya kita, bagi orang-orang yang membatalkan ya, kita teliti ya, melalui sejarah, melalui filologi, melalui tes DNA. Terus keputusannya apa? Ya putus. Keputusannya putus. Jadi jangan sembarang orang ngaku keturunan Nabi dong. Nabi Muhammad itu nabi-nabi kita semua. Jangan jangan dirusak begitu, jangan dilecehkan begitu, jangan direndahkan gitu, jangan dibohongin gitu. Nasab Nabi, nasab Rasulullah itu nasab yang mulia. Jangan dibuat main-main. Gitu, saudara. Terus keputusannya gimana? Dijawab saudara sama yang mutusin nasab Ba'alawi ini. Keputusannya ya dari saya yang sebut tadi. Menurut sejarah, menurut ilmu filologi, menurut tes DNA terputus. Nah, kita nanya saudara, putusnya nasab itu ada dalilnya enggak? Maksudnya ada keputusannya enggak? Misalnya nih, dari badan otoritas, yang punya otoritas dari MUI misalnya, dari ijma ulama, ada enggak? Ada enggak ya? Yang saya tahu cuman keputusan sepihak, keputusan pribadi, keputusan kelompok. Yang itu masih belum bisa disebut sebagai keputusan ulama. Gimana tuh kalau belum ada keputusan? Nah, ini sudah ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara, ini sudah kayaknya nih. Artinya yang koar-koar membela Nabi ini sudah masuk kepada ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ada yang jawab, iya saudara, iya ini memang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya adalah sampaikan kepada umat bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu amar ma'rufnya. Nahi mungkarnya mencegah orang agar tidak mempercayai itu. Itu nahi mungkarnya. Karena itu orang yang mempercayai, misalkan mempercayai nasab Ba'alawi tersambung, itu mungkar. Atau ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi itu mungkar, termasuk yang mungkar. Maka kita harus lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya saya masukkan ke ranah
amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena udah keluar-keluar kan saudara, udah dideklarasikan, udah diceramah-ceramahkan, udah disampaikan di panggung-panggung di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin dengar saudara. Nah, pertanyaannya, sudah benarkah secara agama putus nyambungnya nasab alawi ini dimasukkan kepada ranah amar ma'ruf nahi mungkar? Pertanyaannya, polemik nasab ini sudah masukkah ke ranah amar ma'ruf nahi mungkar? Itu pertanyaannya saudara. Pertanyaannya, gimana tuh? Masuk nggak ke amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau itu suatu kemungkaran, kita wajib saudara. Kita wajib lakukan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya ini punya alasan ya. Kalau menurut saya sih belum masuk ke ranah nahi mungkar saudara. Belum masuk ke ranah amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. Kenapa? Karena ini masih diperselisihkan. Diperselisihkan di kalangan kita. Sementara di kalangan ulama sudah ijma. Lebih nggak ada kesempatan lagi buat amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh nih, ada hadis saudara di kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, yang hadis rawahu Muslim ya, riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila tidak mampu dengan tangan maka rubahlah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa yang tidak mampu merubah dengan lisannya, fa biqalbi, maka rubah dengan hatinya, artinya mengingkari dalam hati. Wadzalika ad'aful iman misalnya. Ini adalah hadis amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaron, kata Nabi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Kalau enggak bisa pakai mulut. Kalau enggak bisa pakai mulut, pakai hati. Pertanyaannya, orang yang ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah SAW, dalam hal ini adalah nasab alawi ini, apakah sudah termasuk kepada kemungkaran? Kalau dibilang iya, ini adalah kemungkaran, karena kembali lagi secara sejarah, dilihat dari sejarah, dari filologi, dari tes DNA, udah benar ini bahwa nasabnya putus. Itu dalilnya. Yang saya tanya, keputusannya mana? Gitu, keputusannya mana? Gak usah tegang saudara, ini diskusi saudara, ini obrolan ya. Ini pendapat saya, ini omongan saya, gitu loh. Kalau saya ngomong masalah nasab, polemik nasab ini belum masuk kepada ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mungkar itu yang saling jontok-jontokan saudara. Yang berantem itu yang mungkar. Yang saling menyaci, saling memaki, itu yang mungkar saudara. Bukan masalah nasabnya saudara. Nah, saya baca dalam syarah penjelasan hadis ini dalam hadis Arba'in An-Nawawi, syarahnya ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulama innama yunkiruna ma ajma'a alaihi. Para ulama hanya dapat mencegah kemungkaran yang sudah jelas ijma'nya, ya. Ini syaratnya saudara, masalah kemungkaran. Saya ulangi, wal ulama'u innama yunkiruna ma ajma'a ilaihi. Para ulama hanya dapat mencegah kemungkaran itu di mana kemungkaran itu sudah jelas ijma'nya. Kalau menurut ijma' ulama itu sudah mungkar, boleh lakukan nahi mungkar saudara. Gitu maksudnya. Kalau belum jelas kemungkarannya, jangan dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Jangan dilakukan nahi mungkar, saudara. Kalau belum jelas. Kemudian selanjutnya, bacaan selanjutnya saudara saya catat. Ammal mukhtalafu fihi fala ingkaru fihi. Adapun dalam hal yang masih diperselisihkan, maka tidak dapat dilakukan nahi mungkar. Sesuatu yang masih diperselisihkan tidak dapat dilakukan nahi mungkar, saudara. Karena itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nggak boleh kita sepihak mengatakan haram, mengatakan halal. Nggak boleh. Karena biarkan aja berjalan itu perselisihan. Biarkan aja berjalan itu ikhtilaf. Gitu kan? Kira-kira Nasabalawi ini masuk kemungkaran nggak? Kan masih belum, saudara. Justru yang ada ijma bahwa itu tersambung. Para ulama Indonesia yang karismatik, yang besar-besar itu, ulama-ulama besar Indonesia ngakuin, saudara, justru. Nah, di mana mungkarnya ini loh yang saya herankan nih. Mungkarnya di mana loh? Nah, ini omongan saya, saudara. Pendapat saya, saudara. Kemudian selanjutnya li'anna ala ahadin madhabaini. Sebab setiap orang berhak memilih salah satu madhab atau pendapat. Kenapa nggak boleh dilakukan nahi mungkar kalau masih di situ terjadi perselisihan, terjadi ikhtilaf? Karena memang setiap orang itu punya hak memilih salah satu pendapat. Ambil pendapat A boleh, pendapat B boleh, namanya ikhtilaf. Yang mendukung pendapat A boleh, pendapat B boleh. Yang mengambil pendapat A nggak boleh diserang, yang ngambil pendapat B nggak boleh diserang, nggak boleh. Karena ini ranah ikhtilaf, nggak boleh dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar di situ, nggak boleh. Gitu. Anna kulla mujtahidin musibun, karena setiap mujtahid itu dinilai benar. Artinya musibun mendapati kebenarannya. Jadi setiap orang yang berijtihad itu dibenarkan dalam syariat. Kalau sudah yakin ya benar. Kalau udah yakin ya benar atas keyakinannya. Yang nggak yakin benar atas ketidakyakinannya. Nggak usah kita saling mengklaim. Gitu. Nggak usah kita adu domba. Apalagi kuar-kuar gitu kan. Nggak boleh. Yang demikian itu, saudara, wa huwal mukhtaru inda katsirin minal muhaqqiqin. Pendapat yang demikian itu, yang tadi saya sebut itu tadi, al-mukhtaru inda katsirin minal muhaqqiqin, adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas muhakkik. Orang-orang, para ulama yang sudah tahqiq dalam keilmuan. Bisa dikatakan ini sudah dipilih oleh mayoritas para ulama, oleh jumhurul ulama. Teori inilah yang disepakati, yang dipilih oleh ulama-ulama muhakkik, yakni apabila sesuatu itu masih diperdebatkan, masih diperselisihkan, tidak boleh dilakukan nahi mungkar, saudara. Apalagi nasabah alawi ini justru ada ijma'nya bahwa tersambung. Mana bisa masuk nahi mungkar di situ? Justru sulit masuk, saudara. Jauh untuk dilakukan nahi mungkar, gitu, saudara. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, alasan orang kan gini. Oh, para habaib itu ya omongan ngarol ngidul nih, saudara. Omongan enggak terkontrol ya. Tapi banyak benernya juga. Para habab itu kan banyak melakukan hurufat, banyak melakukan kemaksiatan. Misalnya, iya jangan dikorek-korek nasabnya dong, jangan diserang nasabnya dong, jangan diluruskan nasabnya dong, luruskan oknumnya. Bukan hanya para habaib, siapapun. Orang pada umumnya, manusia pada umumnya, kiai, siapapun.
orang biasa, pedagang. Kalau melakukan yang nggak benar, bermaksiat kepada Allah, melakukan hurufat misalnya, walaupun bukan habaib, ya kita ingatkan saudara. Oknumnya kita ingetin. Kita tadi lakukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, baru masuk di situ. Yang melakukan, yang mempermainkan agama, yang yang bermaksiat. Nah, masuk ayat ini. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ini ya seharusnya yang dipakai ayat ini untuk itu, untuk hal-hal yang melanggar agama. Kalau belum melanggar agama, belum dikategorikan sebagai pelanggaran dalam agama, jangan pakai ayat ini, saudara. Janganlah. Jangankan habaib, bukan hanya habaib. Banyak juga orang-orang yang melakukan hurufat, namun karena mereka tidak diperselisihkan nasabnya, yang nggak terungkap di media, saudara. Saya bilang ada penceramah yang bilang, dia cerita bahwa di rumahnya lagi menggelar pengajian, tiba-tiba hujan, kemudian hujannya awet banget, nggak reda-reda gitu hujan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lempar celana dalamnya ke atas atap, tiba-tiba katanya hujan berhenti, saudara. Parah nih, saudara. Tapi kenapa ini nggak terlihat, nggak terekam orang banyak? Karena bukan bahasa Indonesia, saya dengar. Dia cerita hujan nggak reda-reda di rumahnya, sedangkan beliau itu lagi bikin acara pengajian. Hujan nggak berhenti, saudara. Akhirnya dia lempar celana dalamnya ke atas atap, tiba-tiba hujan berhenti katanya. Nah, ini berkah dari celana dalam itu. Waduh, ngaco, saudara. Ini bukan hanya khurafat ini. Bisa dibilang pelecehan agama terhadap agama, penistaan terhadap agama. Ini nggak viral, ini nggak terungkap, saudara. Kenapa? Mungkin karena bukan habaib yang ngomong, bukan golongan habib ya. Gitu, saudara. Jadi siapapun punya kelemahan, punya kesalahan, ya kita luruskan oknumnya, saudara. Jangan acak-acak nasabnya, saudara. Gitu. Oknumnya kita luruskan, kita nasihati. Gitu, saudara. Gitu, saudara. Baru mungkin ini disebut dengan adil. Gitu kan? Ya, udah panjang lebar kita ngomong. Mungkin demikian aja, saudara. Ini cuma asumsi saya seperti itu, dan yang saya bacakan saya kutip dari kitab-kitab juga, saudara. Mungkin cukup, saudara ya. Terima kasih, saudara, atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.